Salam guru penggerak, salam guru-guru hebat di seluruh Nusantara. Kali ini saya akan menyajikan tugas koneksi antara materi dari modul 2.1. Tugas ini berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita lihat pengertiannya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah proses belajar mengajar yang dirancang berbasis kebutuhan belajar siswa. Pembelajaran ini didesain dengan mengacu pada kesiapan, minat, dan profil peserta didik. Kebutuhan peserta didik menjadi tolok ukur dan dasar dalam merancang pembelajaran. Beberapa alasan yang melatari mengapa harus ada pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda. Kita mengetahui bahwa peserta didik kita memiliki kebutuhan yang berbeda. Karena itu, kewajiban dari guru adalah memenuhi kebutuhan belajar tersebut. Yang kedua, untuk menghargai minat belajar yang berbeda yang ada dalam diri siswa. Yang ketiga, untuk menghargai potensi yang berbeda. Yang keempat, untuk menghargai dan memberi ruang ekspresi dan eksplorasi kepada peserta didik sesuai bakat dan minat mereka. Dan yang terakhir, untuk menghargai tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Selanjutnya mari kita lihat 3 aspek kebutuhan belajar sebagaimana yang disampaikan oleh Carroll and Tomlinson. Yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar. Kesiapan belajar berkaitan erat dengan kondisi atau keadaan yang dimiliki oleh murid untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat murid. Menurut Tomlinson, minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada sebuah situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat ini dibagi dalam 2 kategori, minat situasional dan minat individu. Aspek yang ketiga adalah profil belajar. Profil belajar mengacu pada cara belajar yang alami, efektif, dan efisien. Cara belajar yang paling baik bagi seseorang. Setiap peserta didik memiliki profil belajar yang berbeda-beda. Antara lain ditentukan oleh lingkungan yang mendukung cara belajar mereka. Yang kedua, budaya atau kebiasaan yang sudah terinternalisasi dalam diri setiap peserta didik. Dan yang ketiga, gaya belajar dari setiap peserta didik. Ada yang bergaya belajar kinestik, ada yang bergaya belajar auditori, dan juga visual. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana cara untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid dapat kita ketahui antara lain melalui asesmen diagnostik, sebuah eksperimen awal untuk mengetahui tingkat kebutuhan belajar anak-anak. Asesmen diagnostik mengandaikan adanya komunikasi yang jujur dan terbuka antara guru dengan peserta didik. Di sana relasi harus dibangun. Demikian juga dengan rasa saling percaya. Semua ini dimaksudkan agar asesmen yang dibuat betul-betul memberikan hasil yang orisinil sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan belajar siswa. Sekarang mari kita lihat bentuk-bentuk diferensiasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan beraneka ragam sumber belajar yang harus disiapkan oleh guru. Yang kedua, diferensiasi proses berkaitan dengan teknik atau cara guru dalam melakukan proses belajar yang mengakomodir kebutuhan, minat, dan kemampuan peserta didik. Itu berarti proses belajar harus didesain berdasarkan kebutuhan siswa yang beraneka ragam. Yang ketiga, diferensiasi produk berkaitan dengan asesmen atau tagihan-tagihan kepada peserta didik yang juga mengakomodir bakat dan minat mereka. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.